Jadi sakit. Kenapa sayang? Jadi sembuh ya nak ya? Ya nak sembuh ya. Setelah dibawa ke puskesmas ya, kita pikir semua sama gejalanya gitu. Kirain saya itu saya aja seperti ini. Ternyata banyak semua mengeluh sama penyakitnya gitu. Dua ekor sapi berlarian di jalan tol menuju arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sejumlah mobil yang melintas pun berusaha menghindarinya. Dua ekor sapi tersebut adalah bagian dari 7 sapi yang terlepas setelah truk yang mengangkutnya terguling di kilometer 28 arah Bandara Soekarno-Hatta. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tetapi 2 unit taksi melapor terserempet sapi yang berkeliaran. Sapi yang terlepas sudah diamankan dan akan dibawa oleh pemiliknya. Detik-detik seorang pengemudi ojol terperosok ke dalam saluran air di Jalan Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Kecelakaan ini terjadi saat pengemudi ojol menerobos banjir di sekitar lokasi kejadian. Karena tak ada pagar pembatas, pengemudi ojol tidak menyadari sudah berada di pinggir jalan. Akibatnya, dia terperosok ke saluran air sedalam 1 meter. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi ojol tidak mengalami luka serius, tapi motor yang dikendarainya sempat mogok lantaran terendam air. Oh iya, baru datang ya? Puluhan warga desa Dilangari, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke puskesmas setempat karena mengalami keracunan. Diduga keracunan terjadi setelah warga menyantap hidangan berupa nasi kotak dari sebuah acara yang diadakan di kampung. Beberapa jam setelahnya, sejumlah warga mengalami gejala keracunan seperti sakit perut, mual, serta muntah. Warga yang keracunan mendapatkan perawatan di Puskesmas Gunung Halu. Sebagian di antaranya bahkan harus dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. 2 di antara 70 warga korban keracunan meninggal setelah sebelumnya mendapatkan pertolongan medis. Puskesmas Jasinga, Kabupaten Bogor mendadak gempar awal minggu kemarin. Puluhan warga Kampung Pangradin RT 3 RW 2 tiba-tiba harus mendapat perawatan secara bersamaan. Keluhan yang mereka rasakan sama, rata-rata menderita mual, pusing, hingga sakit yang teramat sangat di bagian perut. Kuat dugaan, puluhan warga ini menderita keracunan usai menyantap hidangan di acara kampung sehari sebelumnya. Sri Rahmayani salah satunya. Wanita 35 tahun ini terpaksa dirawat bersama Sasha anaknya. Dia tak menyangka kegembiraan saat mengakhiri perayaan di sekitar rumahnya berujung duka. Hari Minggu itu, sebagian besar warga Kampung Pangradin sedang menghadiri acara Rajaban di salah satu tempat ibadah di kampung tersebut. Rajaban memang digelar setiap tahun. Acara ini diselenggarakan sebagai acara penutup pengajian menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari. Semua berjalan lancar dari sejak awal hingga acara selesai, sekitar jam 11 siang. Usai acara, warga kemudian menikmati hidangan yang tersaji, termasuk Nani yang datang bersama Sasha, anaknya yang berusia 7 tahun dan kakaknya. Semuanya dadak, subuh itu dimasaknya gitu. Jadi nggak ada yang namanya kemarin, biasa kemarin nggak. Pokoknya itu mendadak semuanya juga itu. Jadi semua juga dicuci steril, bersih semua. Jadi yang masaknya juga nggak ada yang sakit. Sehat semua, alhamdulillah gitu. Setelah makan, Nani dan warga lainnya kemudian pulang. Menjelang malam, Nani merasakan hal yang aneh di perutnya. Ya, perutnya tiba-tiba sakit. Tak terlintas sekalipun dalam pikirannya bahwa sakit yang ia rasakan saat ini berlanjut dalam waktu yang lama.
Ia pun mencoba mengkonsumsi obat yang ia beli di warung untuk meredakan sakit yang ia rasakan. Bukannya sembuh, Nani malah semakin bingung dan penasaran dengan sakit yang ia alami. Mengapa tak kunjung sembuh? Apa yang sedang terjadi dengan badannya? Semakin malam, sakit yang ia rasakan semakin hebat. Kepala aku pusing. Bukan hanya di bagian perut, tapi juga sekujur tubuhnya merasakan gejala-gejala sakit yang tak tertahankan. Berasanya itu malam, jam 1:30 gitu. Bangun, kepala itu gejalanya tuh kepala sakit, badannya berat, pokoknya badan berat sakit, sendi-sendi tuh kayak mau putus, lalinu gitu ya. Ya Allah, sakit banget ya. Nani terpaksa bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar. Dia harus berjalan dengan kondisi kepala yang terasa berat dan linu menyerang seluruh sendi tubuh. Lemas sudah dirinya tanpa tenaga. Saya ngerasain ya badan berat, kepala berat, pusing kayak ditusuk gitu. Sendi-sendi tuh linu semua gitu ya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba anaknya terbangun dan merintih kesakitan. Sasha mengeluh ada rasa panas dan melilit di bagian perutnya. Walaupun dirinya masih kesakitan, namun Nani mencoba menenangkan sang anak. Tak terlintas pikiran buruk bagi Nani. Ia mengira sang anak hanya masuk angin. Sakit yang mereka rasakan berlanjut hingga pagi hari. Kondisi tubuh ibu dan anak ini semakin lemas. Mereka hanya bisa pasrah, tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Kepala Dede pusing ya, Nak. Dek. Kamu, Dek. Beruntung, pagi itu sang kakak datang menjenguk dan langsung mengantar ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, Nani kaget bukan main. Ruang puskesmas penuh sesak dengan tetangganya dan sejumlah santri. Semuanya merasakan sakit seperti yang Nani rasakan. Kenapa, sayang? Udah sembuh ya, Nak ya. Ya, Nak, sembuh. Setelah dibawa ke puskesmas ya, kita pikir semua sama gejalanya gitu. Kirain saya aja seperti ini. Ternyata banyak semua mengeluh sama penyakitnya gitu. Dari sekitar 100-an warga dan santri yang menghadiri acara Rajaban, setengahnya harus menjalani perawatan di puskesmas. Beruntung bagi Nani, dia masih bisa bertahan, tapi tidak dengan sang anak. Kekurangan cairan membuat Sasha harus diinfus. Kondisinya yang lemah membuat anak 7 tahun ini mengigau. Apa mah ini tahun siapa mah? Gak apa-apa, Nak ya. Nanti Dede sembuh ya, Nak. Apa yang dirasa, sayang? Alhamdulillah, kondisi Nani dan sang anak berangsur membaik. Acaranya di dalam di sini. Sakit belum juga sembuh, trauma pun belum hilang. Kejadian naas itu tentu masih melekat dalam ingatan Nani. Namun ia tetap berbaik sangka pada Tuhan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti puluhan warga keracunan. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan Polsek Jasinga Bogor.